Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anissa, mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 4. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah ekonomi makro Islam. Materi yang saya akan bahas tentang tabungan dan investasi dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian tabungan dan investasi dalam Islam. Tabungan dalam Islam. Tabungan adalah kegiatan menyisihkan sebagai harta untuk kebutuhan di masa depan. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cara yang halal, tanpa menimbun kekayaan secara berlebihan atau ihtikar, dan tidak menjadikan harta tersebut tidak bermanfaat bagi orang. Investasi dalam Islam adalah penanaman harta dalam suatu usaha atau instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diperolehkan secara syariah. Prinsip utama dalam investasi Islam mencakup menghindari riba atau bunga, gharar ketidakjelasan, dan maisir judi serta berlandaskan keadilan dan transparansi. Yang kedua, ada prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tabungan dan investasi. Ekonomi Islam menekankan nilai-nilai yang adil dan etis dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Larangan riba. Segala tambahan dari pinjam-meminjam uang yang bersifat eksploitasi atau bunga dilarang keras. 2. Larangan gharar. Transaksi harus bebas dari ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. 3. Larangan maisir. Segala bentuk perjudian dalam transaksi keuangan tidak diperbolehkan. 4. Keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban antara semua pihak. 5. Halal. Dana dan objek transaksi harus berasal dari sektor yang halal. 6. Amanah dan transparansi. Semua pihak harus menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Yang ketiga, bentuk tabungan dalam Islam. Tabungan dalam Islam bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. 1. Tabungan syariah di bank, menggunakan akad wadiah atau titipan, mudharabah atau bagi hasil, di mana nasabah bisa memperoleh keuntungan sesuai prinsip syariah. 2. Emas atau logam mulia, menyimpan harta dalam bentuk fisik seperti emas untuk melindungi nilai dari inflasi. 3. Koperasi syariah, menabung di lembaga koperasi berbasis syariah yang dikelola secara kolektif dengan prinsip keadilan. 4. Tabungan kurban atau haji, menabung secara bertahap untuk tujuan ibadah, difasilitasi oleh lembaga keuangan syariah. 5. Simpanan berjangka syariah, dengan kesepakatan jangka waktu dan bagi hasil sesuai akad. Yang keempat, bentuk investasi syariah. Investasi syariah adalah pilihan bagi umat Islam untuk mengembangkan harta secara produktif dan halal. Beberapa bentuk antara lain: 1. Deposito syariah, menggunakan akad mudharabah, nasabah mendapatkan bagian dari keuntungan usaha bank. 2. Reksa dana syariah, investasi kolektif pada efek-efek yang sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. 3. Saham syariah, investasi dalam perusahaan yang menjalankan usaha halal dan tidak mengandung unsur haram. 4. Suku atau obligasi syariah, surat berharga berbasis aset real tanpa unsur riba. 5. Investasi properti halal, seperti tanah, rumah, atau kos yang disewakan dengan akad yang sesuai syariah. 6. Bisnis real dengan akad syariah, seperti mudharabah, bagi hasil, atau kerjasama modal. 7. Crowdfunding syariah, pembiayaan kolektif secara daring dengan model bagi hasil. Yang kelima, ada keutamaan menabung dan berinvestasi dalam Islam. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk beribadah spiritual, tetapi juga mengatur tata kelola keuangan secara bijak. Berikut keutamaannya. 1. Mendorong perencanaan keuangan yang baik dan tidak konsumtif. 2. Menghindarkan dari sifat boros dan hidup berlebihan. 3. Menjaga stabilitas ekonomi pribadi dan keluarga. 4. Mengurangi ketergantungan pada utang berbunga. 5. Mengembangkan kekayaan umat secara kolektif melalui sektor produktif yang halal. 6. Membantu sesama melalui investasi di sektor yang bermanfaat sosial. 6. Kesimpulan, tabungan dan investasi dalam Islam adalah sarana pengelolaan harta yang tidak hanya bermanfaat,
secara ekonomi, tetapi juga bernilai ibadah dengan mematuhi prinsip syariah seperti menghindari riba, goror, dan maisir, serta mengutamakan keadilan dan kehalalan, maka aktivitas keuangan ini akan membawa keberkahan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bagi semua, khususnya dalam memahami mata kuliah ekonomi makro Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.